Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami kelompok 7 Praktikum Anatomi Hewan Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan anatomi tentang sistem respirasi, sistem kardiovaskular, dan sistem nervosum pada klasis amfibia spesies Rana sp. Berikut merupakan anggota dari kelompok 7. Yang pertama, Tri Widianti NIM 25. Yang kedua, Harindiah Eka Saputri NIM 26. Yang ketiga, Desi Novitasari NIM 27. Dan yang terakhir, Oktavia Ayuningrum NIM 28. Sistem respiratorium Rana sp menggunakan pulmo dan integumen. Pernafasan dengan pulmo, udara masuk melewati nares anteriores, kemudian kafum nasi, kemudian nares posteriores, kemudian kafum oris, dilanjutkan dengan laring, bronkus, dan pulmo. Bagian-bagian sistem respiratorium Rana sp yang pertama ada rima glotidis, yang kedua laring, yang ketiga bronkus, dan yang keempat pulmo atau paru-paru. Fase-fase pokok pernafasan pulmo dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama, fase aspirasi, yaitu mulut menutup. Kemudian musculus submandibularis mengalami relaksasi. Sementara itu, musculus sternohyoideus berkontraksi. Akibatnya rongga mulut membesar. Dengan demikian memungkinkan udara masuk melewati nares anteriores. Fase yang kedua yaitu fase inspirasi. Bila nares tertutup oleh suatu vulvula, kemudian diikuti dengan kontraksi musculus submandibularis. Juga diikuti terjadi kontraksi pada musculus gneirohyoideus. Akibatnya kafum oris mengecil dan udara masuk glotis ke laring, kemudian masuk ke pulmo. Fase yang ketiga yaitu fase ekspirasi. Fase ini terdapat 2 fase. Yang pertama, bila submandibularis relaksasi yang diikuti sternohyoideus kontraksi, dan sementara itu otot-otot perut juga berkontraksi. Akibatnya pulmo keluar. Fase yang kedua yaitu bila glotis menutup, nares terbuka, submandibularis kontraksi diikuti oleh kontraksi gneirohyoideus. Akibatnya kafum oris menyempit dan udara keluar. Pernafasan dengan integumen ini berlangsung terus, baik di daratan maupun di air. Kemudian saya di sini akan menyampaikan tentang sistem kardiovaskular atau sistem sirkulatoria sanguinis atau bisa disebut juga dengan sistem peredaran darah. Sistem kardiovaskular memiliki 4 fungsi, yaitu yang pertama, untuk mengangkut oksigen dari alat pernapasan menuju jaringan. Yang kedua, untuk mengangkut sari-sari makanan dari tempat penyimpanannya menuju ke jaringan. Yang ketiga, untuk mengangkut sisa-sisa makanan menuju ke tempat pembuangan. Dan yang terakhir, untuk mengangkut hormon dari glandula endokrin menuju seluruh tubuh. Alat peredaran darah terdiri atas kor dan vasa. Kor atau jantung terbungkus oleh perikardium yang berbentuk konus atau kerucut dengan puncaknya apex cordis. Antara kor dan perikardium terdapat sebuah cairan yang disebut dengan cairan liquor perikardi. Fungsi dari cairan ini adalah untuk mengurangi gesekan antara kor dan perikardium. Pada kor dijumpai atrium, ventricle, truncus arteriosus, dan venus venosus. Yang pertama ada atrium.
Atrium di sini dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada atrium dexter yang pada gambar ditunjukkan oleh nomor 10 dan ada atrium sinister pada gambar ditunjukkan oleh angka 12. Keduanya ini dipisahkan oleh sebuah sekat yang disebut dengan sekat septum arteriorum, dan pada atrium ini memiliki dinding yang tipis dan terletak di bagian kor krania. Yang kedua ada ventricle, di mana pada gambar ditunjukkan pada angka 11. Ventricle ini terletak di kaudal atrium dan memiliki warna lebih muda dari atrium. Antara ventricle dan atrium dipisahkan oleh sebuah sekat yang bernama sekat septum atrioventricularum. Pada septum atrioventricularum ini dilengkapi dengan sebuah klep yang disebut dengan vulvula atrioventricular dengan fungsi untuk menjaga darah agar darah tidak mengalir kembali ke atrium. Dan yang ketiga ada truncus arteriosus. Pada gambar ditunjukkan oleh angka 9. Truncus arteriosus merupakan pangkal arteri yang keluar dari kor. Dan yang keempat ada sinus venosus. Merupakan sebuah kantong berdinding tipis tampak dari sebelah dorsal kor, berbentuk seperti segitiga yang menampung darah dari 3 pembuluh darah besar yang akan masuk ke atrium dextrum. Selanjutnya ada vasa yang terdiri dari arteria dan juga vena. Arteria dari truncus arteriosus terdapat cabang ke kanan dan ke kiri, dan kemudian masing-masing bercabang 3 lagi menjadi arteria carotis communis di cranial, arcus aortae di tengah, dan juga arteri pulmonalis di caudal. Untuk arteri carotis communis berjalan di sisi esofagus menuju ke daerah kaput bercabang 2 menjadi carotis interna dan juga eksterna. Pembuluh ini memvaskularisasi ruang mulut, mata, dan juga otak. Untuk arcus aortae sepasang melengkung ke kanan dan ke kiri badan membentuk arcus atau lengkungan. Lanjut ke caudal sebagai radik aortae, keduanya bertemu di linea mediana sebelah ventral columna vertebralis. Arcus aortae bercabang menjadi arteria laringae menuju ke laring. Arteria occipito vertebralis menuju ke kaput dan otot punggung serta ke medula spinalis. Untuk yang terakhir ada arteri pulmocutanea sepasang bercabang menjadi arteria cutanea ke arah karnial menuju dorsum, caput, dan abdomen, sedangkan arteria pulmonalis menuju ke pulmo. Kemudian ada vena rana, ada 3 macam, yaitu vena masuk atrium dextrum, atrium sinistrum, dan ke sistem portae. Yang masuk ke atrium dextrum sebelum masuk kor ditampung terlebih dahulu oleh sinus venosus. Sinus venosus menerima darah dari 3 pembuluh besar, yaitu sepasang vena cava superior dan 1 vena cava inferior. Sistem nervosum pada rana SP terbagi menjadi 2. Yang pertama ada sistem nervosum sentral yang terdiri dari encephalon dan medulla spinalis, dan yang kedua ada sistem nervosum perperisum yang terdiri dari nervi cranialis dan nervi spinalis. Kemudian yang kedua dari bagian sistem nervosum central yaitu ada medulla spinalis.
merupakan kelanjutan dari medula oblongata yang berjalan di dalam kanalis medularis dari kolumna vertebralis. Kemudian yang kedua ada sistem nervosum periperisum yang terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada bagian nervi kranial, ada 10 pasang berpusat pada encephalon. Yang kedua ada nervi spinalis, ada 10 pasang juga yang berpusat pada medula spinalis. Nervi spinalis nomor 1 keluar di antara vertebra nomor 1 dan 2. Kemudian nomor 2 keluar di antara vertebra nomor 2 dan 3, begitu juga dengan seterusnya. Nah, nervi spinalis nomor 1, 2, 3 membentuk anyaman dinamakan dengan plexus branchialis. Dari plexus branchialis keluar melalui nervus branchialis menuju ke ekstremitas anterior. Nervi spinalis nomor 7, 8, dan 9 membentuk plexus ischiococcygeuss yang mengeluarkan suatu saraf besar yang dinamakan dengan nervus ischiadicus menuju ke ekstremitas posterior. Kemudian nervus spinalis nomor 10 akan bercabang ke alat-alat pelvis dan berhubungan dengan nervus ischiacidus. Demikian video dari kami. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.